Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Naya Salsabila dengan ujung NIM 033 dari kelompok 5 Praktikum Fisika Dasar dengan tema pengukuran. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pengukuran. Pengukuran adalah proses untuk mengidentifikasi dan menetapkan nilai dari suatu besaran fisik menggunakan satuan tertentu. Contohnya termasuk mengukur panjang dengan meter, berat dengan kilogram, atau suhu dengan derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh pengukuran. Yang pertama ada panjang, mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan penggaris atau meteran. Yang kedua berat, menentukan berat suatu objek dengan menggunakan timbangan. Yang ketiga waktu, mengukur waktu dengan menggunakan jam atau stopwatch. Yang keempat suhu, menggunakan termometer untuk mengukur suhu ruangan. Yang kelima volume, mengukur volume air dalam sebuah gelas dengan menggunakan gelas ukur. Yang keenam luas, mengukur luas ruangan dengan menggunakan alat pengukur luas atau rumus matematika. Yang tujuh kecepatan, mengukur kecepatan kendaraan dengan menggunakan alat pengukur kecepatan atau jarak. Yang kedelapan tekanan, mengukur tekanan ban kendaraan menggunakan alat pengukur tekanan udara. Semua pengukuran ini memerlukan penggunaan satuan tertentu seperti meter, kilogram, detik, celcius, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Sasmika dengan ujung NIM 13. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian besaran dan contohnya. Besaran adalah sifat kuantitatif yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan pengukuran. Contoh besaran meliputi panjang, massa, waktu, suhu, dan banyak lagi. Besaran bisa dibagi menjadi besaran dasar seperti panjang, massa, dan waktu, serta besaran turunan yang diperoleh dari kombinasi besaran dasar seperti kecepatan, volume, dan energi. Selanjutnya, menentukan besaran. Hal yang perlu dilakukan untuk menentukan besaran yang pertama, identifikasi besaran. Pilih sifat kuantitatif yang ingin Anda ukur, misalnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Kedua, pilih satuan pengukuran. Tentukan satuan yang sesuai untuk mengukur besaran tersebut, misalnya meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan detik untuk waktu. Yang ketiga, pengukuran. Gunakan alat pengukur yang sesuai dan lakukan pengukuran sesuai dengan satuan yang dipilih. Yang keempat, catat hasil. Catat hasil pengukuran beserta satuan yang digunakan. Yang kelima, analisis dan interpretasi. Evaluasi hasil pengukuran dan artikan nilai yang didapatkan sesuai konteks dan kebutuhan. Adapun contoh besaran, berikut adalah beberapa contoh besaran. 1. Panjang, misalnya panjang meja, panjang buku, atau panjang sebuah jalan. Yang kedua, massa. Contoh termasuk massa sebuah apel, massa sebuah benda, atau massa kendaraan. Ketiga, seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, waktu tempuh perjalanan, dan waktu dalam sehari. Keempat, suhu. Contohnya termasuk suhu ruangan, suhu tubuh, atau suhu cairan. Dan yang kelima, volume, misalnya volume air dalam gelas, volume sebuah kotak, atau volume ruangan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajin Arintidar dengan ujung NIM 27 dari kelompok 5 Praktikum Fisika Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian satuan serta contoh-contoh dari satuan. Satuan sendiri merupakan besaran atau ukuran standar yang digunakan untuk mengukur atau mendeskripsikan kuantitas dari suatu besaran. Satuan membantu untuk memberikan nilai yang jelas dan dapat dipahami untuk suatu kuantitas. Contohnya, satuan meter digunakan untuk mengukur panjang, kilogram untuk massa, detik untuk waktu, dan sebagainya. Satuan memainkan peran penting dalam menyusun sistem pengukuran yang konsisten dan dapat diterima secara internasional. Menentukan satuan melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi besaran. Tentukan besaran yang ingin Anda ukur seperti panjang, massa, waktu, atau suhu. Langkah kedua yaitu pilih satuan standar. Gunakan satuan standar yang telah ditetapkan untuk besaran tersebut. Misalnya meter untuk panjang, kilogram untuk massa, detik untuk waktu. Yang ketiga adalah lakukan pengukuran. Gunakan alat ukur yang sesuai dan lakukan pengukuran dengan satuan yang telah dipilih. Yang keempat, catat hasil. Catat hasil pengukuran beserta satuan yang digunakan. Yang kelima, ada gunakan notasi yang benar. Pastikan untuk menggunakan notasi yang benar saat mendeskripsikan nilai, termasuk satuan yang tepat.
Berikut ada beberapa contoh satuan yang digunakan untuk mengukur berbagai besaran. Yang pertama ada panjang, yaitu ada berisi meter, sentimeter, dan kilometer. Yang kedua ada massa, berisi tentang kilogram, gram, dan ton. Yang ketiga ada waktu, berisi tentang detik, menit, dan jam. Untuk suhu, berisi Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang kelima ada volume, ada meter kubik, liter, dan mililiter. Yang keenam ada kecepatan, meter per detik, dan kilometer per jam. Yang ketujuh ada tekanan, yang berisi tentang pascal, atmosfer, dan bar. Yang kedelapan ada frekuensi, terdapat hertz, kilohertz, dan megahertz. Gaya listrik, terdapat watt, kilowatt, megawatt. Untuk arus listrik sendiri ada ampere, miliampere, dan mikroampere. Yang ke-11 ada tegangan listrik, volt, kilovolt, dan milivolt. Jadi itulah satuan-satuan yang membantu dalam memberikan nilai yang konsisten dan dapat dipahami secara internasional untuk berbagai besaran. Terima kasih. Lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Sri Ramawati dari kelas A Indralaya dengan NIM 06101182328003. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu contoh alat ukur dan ketidakpastian pada pengukuran. Yang pertama yaitu pengertian ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran mencerminkan sejauh mana hasil pengukuran dapat diandalkan. Ini melibatkan estimasi rentang nilai yang mungkin biasanya dinyatakan sebagai selang kepercayaan untuk mengakomodasikan ketidakpastian alat pengukur dan proses pengukuran. Cara menentukan ketidakpastian pada pengukuran yang pertama yaitu identifikasi faktor pengukuran. Dan tentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpastian seperti ketidakpastian instrumen, metode pengukuran, atau kondisi lingkungan hidup. Yang kedua yaitu hitung ketidakpastian komponen. Hitung ketidakpastian masing-masing faktor pengukuran ini dapat melibatkan menggunakan spesifikasi alat ukur, mengevaluasi pengaruh lingkungan, dan mempertimbangkan faktor manusia. Yang ketiga yaitu kombinasi ketidakpastian. Gabungkan ketidakpastian dari berbagai komponen menggunakan metode kombinasi yang sesuai, seperti metode kuadratik atau membandingkan dengan distribusi normal. Yang keempat yaitu tentukan tingkat kepercayaan. Pilih tingkat kepercayaan yang sesuai seperti 95% atau 99% untuk menghasilkan selang kepercayaan yang diinginkan. Yang kelima yaitu dokumentasikan hasil. Sertakan informasi mengenai ketidakpastian dalam pengukuran. Ini mencakup angka hasil pengukuran bersama dengan selang kepercayaan. Yang keenam yaitu perbarui evaluasi ketidakpastian. Lakukan pembaruan secara berkala atau setelah perubahan yang signifikan dalam metode atau alat pengukuran. Menentukan ketidakpastian penting untuk memahami sejauh mana hasil pengukuran yang dapat diandalkan. Dan ini juga mempromosikan transparansi dan akurasi dalam proses pengukuran. Berikut adalah beberapa contoh alat-alat ukur untuk berbagai besaran. Yang pertama yaitu panjang, contohnya meteran, mikrometer, skrup, dan jangka sorong. Yang kedua massa, contohnya timbangan digital, neraca, dan pengukur berat. Yang ketiga yaitu waktu, contohnya yaitu jam, stopwatch, dan jam pasir. Yang keempat suhu, termometer inframerah, dan termokopel. Yang keempat yaitu volume, contohnya gelas ukur, labu takar, silinder ukur. Yang keenam yaitu kecepatan, alat ukur kecepatan kendaraan, dan anemometer untuk kecepatan angin. Yang ketujuh yaitu tekanan, contohnya yaitu nanometer, barometer, dan alat ukur tekanan ban. Yang kedelapan frekuensi, osiloskop atau untuk frekuensi sinyal, dan alat ukur frekuensi radio. Yang kesembilan yaitu daya listrik, contohnya yaitu wattmeter, multimeter, yang dapat mengukur daya listrik. Yang ke-10 yaitu arus listrik, contohnya ampermeter dan multimeter yang dapat mengukur arus listrik. Dan yang terakhir yaitu tegangan listrik, contohnya voltmeter dan multimeter juga untuk mengukur tegangan listrik. Nah, contoh alat-alat ini tuh dapat membantu dalam mengukur dan memperoleh nilai numerik untuk berbagai besaran yang berbeda. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Dawia dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan cara menyatakan ketidakpastian tunggal berulang dan angka penting.
Nah, untuk menyatakan ketidakpastian tunggal secara berulang angka penting, Anda dapat menggunakan notasi ilmiah atau notasi dalam bentuk kurang lebih seperti contoh sebagai berikut. Yang pertama itu notasi ilmiah. Misalnya, jika nilai yang tidak pasti adalah 3,456 dengan ketidakpastian kurang lebih 0,002, maka Anda dapat menyatakan sebagai 3,456 kurang lebih 0,002. Yang kedua, notasi dengan angka penting. Jika menggunakan angka penting, misalnya nilai yang tidak pasti adalah 3,45 dengan ketidakpastian kurang lebih 0,1, maka Anda dapat menyatakan sebagai 3,45 kurang lebih 0,001. Untuk metode ini adalah cara umum untuk menyatakan ketidakpastian dalam angka dengan mengikuti aturan angka penting dan menggunakan notasi yang jelas untuk menunjukkan ketidakpastian.